Keisha Larasati tidak pernah benar-benar takut pada gelap. Yang ia takuti adalah mimpi yang selalu sama. Malam itu, hujan turun deras di kota kecil tempat ia tinggal. Jam menunjukkan pukul 2,17. Keisha terbangun dengan napas terengah-engah. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah puncak gunung yang sangat tinggi. Langit merah gelap, angin berputar seperti bisikan. Di depannya, lautan awan. Dan di antara awan itu, terlihat bayangan seseorang berdiri membelakanginya. Perempuan rambut panjang terurai, bergerak tanpa tertiup angin. Lalu suara itu datang, pelan, serakai dekat sekali di telinganya. Keisha, kamu sudah besar sekarang. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti tertanam di tanah. Bayangan perempuan itu perlahan berbalik. Wajahnya tidak jelas, seperti tertutup kabut. Namun yang paling mengerikan, perempuan itu tersenyum. Dan saat senyuman itu melebar, Keisha terbangun. Pagi harinya, Keisha membuka ponselnya. Ada notifikasi masuk ke mail channel YouTube horornya. Subjek, kamu sudah siap kembali? Pengirimnya anonim. Tidak ada alamat jelas, isi pesannya hanya satu kalimat. Janji itu belum dibayar. Tubuh Keisha merinding. Ia belum pernah menceritakan mimpinya kepada siapapun. Tidak kepada sahabatnya, tidak juga ke ibunya. Tapi pesan itu terasa terlalu tepat. Seolah seseorang tahu isi kepalanya. Dan lebih aneh lagi, saat ia membuka kamera ponsel untuk membuat vlog singkat pagi itu, di layar, sekilas terlihat bayangan berdiri di belakangnya. Padahal kamar kosong. Siang itu, Keisha pulang ke rumah ibunya. Rumah tua dengan dinding kayu dan jendela berderit saat dibuka. Ia bertanya dengan hati-hati, Bu, ibu pernah naik gunung? Ibunya terdiam lama sekali, kemudian menjawab pelan. Dulu sebelum kamu lahir. Keisha menelan ludah. Ibunya melanjutkan, waktu itu ibu tersesat 3 hari di lereng Gunung Kerinci. Kabut tidak mau pergi. Teman-teman ibu hilang satu persatu. Keisha merasakan jantungnya berdetak lebih keras. Ibu selamat karena ibu berjanji. Janji apa? Ibunya tidak menjawab, hanya berkata pelan. Jangan pernah naik ke sana, Keisha. Malamnya, Keisha duduk di depan laptop, membuka arsip berita lama tentang pendaki hilang di Gunung Kerinci. Ada puluhan kasus, beberapa ditemukan, beberapa tidak pernah kembali. Namun satu artikel membuatnya berhenti. Tahun kejadian itu sama dengan tahun ibunya tersesat. Dan di daftar korban hilang ada satu nama perempuan. Namanya sama dengan nama kecil yang sering dipanggil dalam mimpinya. Rantau. Keisha menutup laptop perlahan. Tangannya gemetar. Mimpi, pesan misterius. Cerita ibunya. Nama yang sama, semua seperti menyusun satu arah. Ia berdiri, menatap bayangannya sendiri di cermin. Dan untuk pertama kalinya ia melihat sesuatu yang berbeda. Bayangannya tersenyum lebih dulu. Malam itu juga, Keisha menghubungi sahabatnya. Almira Daneshai, aku mau naik Kerinci. Almira tertawa gugup, konten baru ya. Keisha terdiam beberapa detik. Bukan. Aku mau cari jawaban. Di luar jendela, angin berdesir lebih kencang. Lampu kamar berkedip. Dan di sudut ruangan, sekilas, terlihat sosok berdiri menghadap dinding. Rambut panjang. Diam, menunggu. Kadang kita pikir kita yang memilih tujuan. Padahal sejak awal tujuan itu sudah memilih kita. Dan ketika langkah pertama sudah diambil, gunung tidak pernah lupa. Di kejauhan, di lereng Gunung Kerinci. Kabut turun lebih awal malam itu, seolah menyambut seseorang. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali. Perjalanan malam mobil travel melaju membelah jalanan Sumatera yang panjang dan gelap. Di dalamnya ada 5 orang. Keisha Larasati duduk dekat jendela. Almira di sebelahnya sibuk mengecek baterai kamera. Tania Febrianti memutar lagu keras-keras, mencoba mencairkan suasana. Selina Maharani diam sejak tadi, dan di kursi depan, sopir lokal bernama Bang Jeffrey. Lampu jalan jarang, kabut tipis mulai turun meski belum memasuki kawasan gunung. Bang Jeffrey tiba-tiba mematikan musik. Kalau sudah masuk daerah sini jangan sebut nama sembarangan. Tania tertawa kecil. Nama siapa, Bang? Sopir itu tidak menjawab. Ia hanya melihat kaca spion. Tatapannya bukan ke jalan, tapi ke arah Keisha. Bayangan di kaca. Keisha merasa diperhatikan. Ia melihat pantulan kaca jendela. Awalnya hanya bayangan pepohonan. Lalu perlahan di antara pantulan wajahnya, muncul wajah lain berambut panjang, kulit pucat. Persis wajah dalam mimpinya. Keisha langsung menoleh ke belakang. Kosong. Mobil tetap melaju,
Namun saat ia kembali melihat kaca, wajah itu masih ada, dan kali ini bibirnya bergerak. Sudah dekat Keisha menutup mata. Saat dibuka kembali pantulan itu hanya dirinya sendiri. Warung sepi, mereka berhenti di warung kecil sebelum memasuki desa Kresik Tuo. Warung kayu dengan lampu kuning redup, pemiliknya perempuan tua yang dipanggil warga sebagai Mak Rumbai. Mak Rumbai memandangi Keisha lama sekali. Kamu anaknya yang dulu tersesat itu ya? Suasana langsung hening. Almira dan Tanya saling pandang. Keisha mengangguk pelan. Mak Rumbai mendekat, berbisiki, harusnya kamu tidak kembali. Tanya mencoba mencairkan suasana. Ah, Mak. Kita cuma mau naik. Kok Mak Rumbai tersenyum tipis. Terkadang yang naik bukan cuma manusia. Selina melihat sesuatu saat yang lain makan. Selina keluar sebentar ke belakang warung. Ia ingin mengambil udara segar, namun udara di luar terasa berat. Seperti terlalu padat untuk dihirup. Di kejauhan, siluet gunung terlihat hitam menjulang. Dan tepat di lehernya Selina melihat cahaya kecil. Banyak, seperti lampu-lampu pasar. Padahal jam sudah hampir tengah malam. Ia menyipitkan mata, cahaya itu bergerak. Seperti orang-orang berjalan, lalu satu cahaya terpisah, dan bergerak turun menuju arah mereka. Selina mundur perlahan. Lampu warung tiba-tiba mati gelap total. Dan dalam kegelapan itu terdengar suara ramai. Tawar-menawar, tertawa, langkah kaki banyak sekali. Tapi ketika lampu menyala kembali warung tetap sepi. Cahaya di leren hilang. Selina masuk kembali dengan wajah pucat. Ada pasar di atas sana. Keisha langsung membeku. Karena dalam mimpinya ia selalu berdiri di tempat yang sama. Pertemuan dengan Ujang pagi buta, mereka tiba di desa Kresik Tuo. Udara dingin menusuk tulang. Di sana sudah menunggu pemandu mereka. Ujang perkasa, wajahnya keras, sorot matanya tajam. Ia memandang Keisha lama. Sudah lama saya menunggu kamu. Keisha terdiam. Kita pernah ketemu. Ujang menggeleng. Tidak, tapi gunung pernah cerita. Angin tiba-tiba berhembus kencang, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Ujang melihat ke arah puncak Gunung Kerinci. Lalu berkata pelan, kalau nanti dengar suara memanggil nama jangan jawab. Tania kembali tertawa. Namun Selina mulai menangis pelan tanpa sebab. Malam pertama di homestay mereka menginap 1 malam sebelum mulai pendakian. Keisha sulit tidur, sekitar pukul 2,13. Ia mendengar langkah kaki di luar kamar. Pelan, berhenti tepat di depan pintunya. Lalu terdengar ketukan 3 kali, tok-tok. Tok, Keisha, suara itu persis seperti suaranya sendiri. Ia tidak menjawab, ketukan terdengar lagi. Lebih keras, Keisha, aku sudah menunggu. Tangan Keisha gemetar. Ia membuka pintu perlahan. Lorong kosong, namun di lantai kayu ada jejak kaki basah. Mengarah masuk ke kamarnya, padahal lantainya kering. Perlahan lampu kamar mati sendiri, dan dari sudut ruangan, terdengar bisikan, besok kita naik. Pukul 8,17 pagi, rombongan mulai berjalan dari Basecam. Udara dingin, tanah lembab, akar-akar besar menjalar seperti ular yang membeku. Ujang perkasa berjalan paling depan, langkahnya mantap, tapi wajahnya tegang. Keisha berjalan di tengah rombongan, kamera tergantung di lehernya. Almira merekam roll suasana hutan, Tania bercanda seperti biasa. Selina masih terlihat pucat sejak semalam. Awalnya semuanya terasa normal, suara burung. Gesekan tas karier, napas berat karena tanjakan. Namun satu halaman terasa aneh, hutan terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga, namanya dipanggil. Sekitar 2 jam berjalan, mereka berhenti istirahat. Saat itulah Keisha mendengarnya, pelan. Sangat pelan. Keisha, ia menoleh cepat. Siapa tadi manggil? Tanya menggeleng. Almira sibuk dengan kamera, Ujang langsung berdiri. Sudah mulai apa? Tanya Almira. Ujang tidak menjawab, ia hanya berkata tegas. Kalau dengar nama kalian dipanggil jangan pernah jawab. Walaupun itu suara ibu kalian sendiri. Keisha membeku, karena suara tadi persis seperti suara ibunya. Waktu yang tidak masuk akal pendakian berlanjut. Namun Selina mulai merasa ada yang aneh. Perasaan tadi kita sudah lewat pohon ini. Sebuah pohon besar dengan akar mencuat seperti tangan. Tania tertawa, semua pohon sama aja, Sel. Namun 10 menit kemudian mereka melewati pohon yang sama lagi. Akar berbentuk tangan, bekas goresan kecil di batangnya. Ujang menghentikan langkah, ia melihat kompasnya. Jarumnya berputar pelan, tidak stabil. Jangan panik, katanya, tapi suaranya tidak meyakinkan. Kabut turun tiba-tiba, padahal matahari masih tinggi.
Dan kabut itu tidak bergerak diam, seperti dinding putih yang mengelilingi mereka. Rekaman pertama Keisha memutuskan menyalakan kamera. Ini dokumentasi aja, katanya pelan. Lensa menyapu kabut, semua terlihat putih dan kosong. Namun saat Amira memeriksa hasil rekaman beberapa menit kemudian, ia membeku. Kamu tadi jalan paling belakang kan? Iya, Amira memperlihatkan layar. Di rekaman itu, terlihat rombongan berjalan. Ujang di depan, Tania dan Selina di tengah. Dan paling belakang bukan Keisha, melainkan sosok perempuan lain. Rambut panjang, gaun putih kotor, wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi langkahnya tidak menyentuh tanah. Istri Selina tiba-tiba menjerit. Ia menunjuk ke arah kabut. Ada yang berdiri di situ. Semua menoleh. Awalnya kosong, lalu perlahan. Siwet muncul, tinggi, diam membelakangi mereka. Kabut di sekitarnya tidak menyentuh tubuhnya. Seolah kabut itu menghindar, Tanya mencoba mendekat. Ujang langsung menariknya. Jangan pernah dekati yang tidak bergerak. Siluet itu perlahan mengangkat tangan. Menunjuk ke arah Keisha, dan suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Pulang Keisha melangkah sendiri. Keisha tidak sadar kapan kakinya mulai bergerak. Ia berjalan mendekati siluet itu, langkahnya pelan. Matanya kosong. Almira memanggil namanya. Tidak ada respons. Ujang membaca sesuatu pelan di bawah napasnya. Kabut semakin tebal. Saat Keisha hampir menyentuh sosok itu, tiba-tiba tanah di bawahnya amblas sedikit. Ia tersadar siluet itu hilang. Kabut kembali kosong. Namun di tanah tempat sosok tadi berdiri, ada bekas kaki hanya satu, dan arahnya menuju puncak Gunung Kerinci. Pesan di radio. Ujang mencoba menghubungi base Campoat radio. Suara statis panjang, lalu terdengar jawaban. Namun bukan suara manusia yang mereka kenal. Suara perempuan. Sudah lama kami menunggu. Radio mati sendiri. Almira mulai menangis pelan. Tania yang biasanya berani kini terdiam. Selina gemetar tanpa henti, dan Keisha justru merasa hangat, seperti berada di tempat yang familiar. Kabut tidak menghilang hingga sore. Mereka memutuskan mendirikan tenda lebih awal. Namun sebelum matahari benar-benar tenggelam, di kejauhan, di atas garis kabut mereka melihat cahaya. Banyak cahaya kecil, bergerak seperti keramaian. Seperti pasar malam di atas awan. Dan untuk pertama kalinya, Keisha tersenyum, karena ia tahu ia pernah melihat tempat itu sebelumnya. Di dalam mimpi, kabut belum juga pergi ketika mereka mendirikan tenda. Jam di tangan Amira menunjukkan pukul 16,42, tapi langit sudah seperti menjelang maghrib. Cahaya matahari tertahan lapisan putih tebal yang menggantung rendah, membuat hutan terlihat datar dan tak bernyawa. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Hanya napas mereka sendiri. Ujang perkasa terlihat semakin gelisah. Ia beberapa kali melihat ke arah puncak, lalu ke arah Keisha, seolah sedang memastikan sesuatu. Kita tidak lanjut hari ini, katanya tegas. Kabutnya tidak normal. Tania menghela napas panjang, mencoba tetap santai. Ya sudah, kita bikin konten malam aja. Horror Camping Edition. Keisha tidak tertawa. Karena sejak melihat cahaya-cahaya kecil di atas kabut tadi ada rasa yang aneh di dadanya. Bukan takut, tapi rindu. Mereka masuk ke tenda masing-masing saat gelap turun terlalu cepat. Api kecil menyala di luar, tapi cahayanya seperti tertelan udara. Sekitar pukul 19,13, Selina mulai menangis pelan. Tidak keras, tidak histeris, hanya air mata yang mengalir tanpa ia sadari. Ada yang duduk di luar, bisiknya. Tania membuka resleting tenda sedikit, gelap. Hanya api kecil yang hampir mati. Namun bayangan api itu seperti membentuk siluet seseorang yang duduk membelakangi mereka. Diam, tidak bergerak. Tania menutup kembali tenda dengan cepat. Cuma bayangan, katanya, tapi suaranya bergetar. Di tenda sebelah, Keisha menyalakan kamera. Ia tidak tahu kenapa, tangannya seperti bergerak sendiri. Live streaming aktif. Sinyal di gunung seharusnya tidak stabil, tapi indikator menunjukkan koneksi penuh. Komentar mulai masuk, ada yang berdiri di belakang kamu. Jangan lihat ke belakang, matikan sekarang. Keisha tidak membalikkan badan, ia justru tersenyum kecil. Karena ia sudah merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Napas dingin menyentuh tengkuknya, lalu suara itu. Lebih jelas dari sebelumnya, kamu sudah dekat. Lampu headlamp di dalam tenda berkedip, gambar di layar glitch sesaat.
Dan dalam sepersekian detik di pantulan lensa kamera terlihat wajah lain di samping Keisha. Wajah yang sama dengannya, namun lebih pucat. Matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Di tenda Selina, sesuatu mulai menggaruk bagian luar kain. Perlahan garis panjang tercetak di permukaan tenda. Sekali, dua kali, tiga kali, Selina menutup telinga. Almira mencoba membaca doa dengan suara bergetar. Ujang keluar dari tendanya. Ia berdiri menghadap kabut. Lalu terdengar suara ramai, awalnya samar. Seperti angin membawa gema, namun semakin lama semakin jelas. Suara tawar-menawar, suara langkah banyak orang. Suara logam beradu, pasar, di tengah malam. Di atas gunung cahaya-cahaya kecil kembali muncul di balik kabut. Kali ini lebih dekat, lebih terang, seolah seluruh lereng gunung Kerinci berubah menjadi kota kecil yang hidup. Tania membuka tenda sedikit, ia bisa melihat jelas sekarang. Orang-orang berjalan membawa keranjang. Lampu minyak tergantung di udara, tapi tak satu pun dari mereka memiliki wajah. Rata kosong, Ujang berteriak keras, "Jangan lihat! Jangan hitung jumlah mereka, terlambat." Selina sudah menghitung, 1, 2, 3, 4. Suaranya makin pelan, tubuhnya gemetar hebat. Di dalam tenda Keisha, Livechat bergerak cepat. "Mereka mengelilingi kalian, sosok di belakang kamu makin banyak. Kenapa yang lain tidak bergerak?" Keisha melihat layar. Dan untuk pertama kalinya ia menyadari sesuatu. Di dalam siaran itu, hanya dia yang terlihat bergerak. Yang lain diam, membeku, seperti patung. Padahal di dunia nyata mereka masih bernapas. Kamera perlahan berputar sendiri, mengarah keluar tenda. Menyorot pasar game itu, salah satu sosok berhenti berjalan. Menoleh ke arah kamera. Meski tidak punya wajah, semua tahu ia sedang menatap. Lalu satu sosok perempuan keluar dari keramaian. Rambut panjang, gaun putih kotor, ia berjalan pelan menuju tenda Keisha. Setiap langkahnya tidak menyentuh tanah. Dan saat ia sampai tepat di depan pintu tenda, semua suara pasar berhenti sunyi total. Keisha mendengar bisikan terakhir malam itu. "Besok kamu ikut kami." Tenda bergetar keras. Api di luar padam sendiri, live streaming terputus. Gelap, dan di luar, di tengah kabut tebal lereng Gunung Kerinci, langkah kaki terdengar menjauh, meninggalkan satu jejak basah tepat di depan tenda Keisha. Jejak yang bukan milik manusia. Pagi datang tanpa cahaya. Langit tidak benar-benar terang. Hanya berubah dari hitam menjadi abu-abu pucat, seperti dunia yang kehabisan warna. Keisha membuka mata lebih dulu. Aneh, ia merasa sangat segar. Tidak seperti yang lain. Di luar tenda, udara terasa sunyi, terlalu sunyi untuk pagi hari di gunung. Ia membuka resleting perlahan, kabut masih menggantung rendah, tapi pasar semalam sudah tidak ada. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya hutan yang diam. Lalu ia melihatnya, jejak kaki, basah, berukuran kecil. Mengelilingi tenda mereka, puluhan, seolah semalaman mereka ditonton. Tania keluar sambil mengucek mata. Gila, gue mimpi aneh banget semalam. Almira keluar menyusul, wajahnya pucat. "Bukan mimpi," katanya pelan. Ujang berdiri agak jauh dari tenda. Ia tidak menoleh ketika mereka memanggil. Selina belum keluar. Keisha mendekati tenda Selina. Tidak ada jawaban. Ia membuka resleting. Kosong, sleeping bag masih hangat, pas masih ada. Sepatu masih di tempatnya. Selina hilang. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada jejak keluar dari tenda. Hanya satu halaman yang membuat darah mereka membeku. Di dalam sleeping bag Selina, ada tanah. Tanah hitam, lembab, seperti dari kedalaman hutan. Almira mulai panik. "Kita turun sekarang." "Kita harus turun." Tania memutar badan mencari Ujang. Namun Ujang berdiri membelakangi mereka. "Diam," Keisha memanggilnya. Dia perlahan berbalik. Matanya merah, tapi bukan karena kurang tidur. Tatapannya kosong, seperti orang yang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. "Dia tidak hilang," kata Ujang pelan. "Dia hanya dipindahkan." "Dipindahkan kemana?" Tania berteriak. Ujang menatap ke arah atas. Menuju puncak Gunung Kerinci, ke tempat yang seharusnya. Keisha merasakan sesuatu aneh dalam dirinya. Seharusnya ia takut, seharusnya ia panik. Tapi yang ia rasakan justru ketenangan. Seperti bagian dari dirinya mengerti, ia membuka kamera. Rekaman live semalam otomatis tersimpan. Mereka menontonnya bersama, awalnya hanya kabut. Lalu pasar, lalu sosok perempuan mendekati tenda.
Namun ada bagian yang tidak mereka ingat. Dalam rekaman itu terlihat jelas sekitar pukul 2,37, resleting tenda Selina terbuka sendiri. Selina keluar, berdiri tegak, matanya terbuka tapi kosong. Ia berjalan lurus ke arah pasar, dan tidak satu pun dari mereka bergerak menghentikannya. Karena dalam rekaman itu mereka semua terlihat tertidur. Kecuali Keisha. Keisha dalam video duduk diam. Menatap lurus ke kamera, tersenyum. Almira menjatuhkan ponsel. Itu bukan kamu, Keisha tidak menjawab. Karena ia mulai ingat sesuatu, suara perempuan semalam. Besok kamu ikut kami, mungkin bukan Selina yang dipilih. Mungkin itu hanya peringatan. Kabut tiba-tiba bergerak. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, kabut itu berjalan. Namun bukan menjauh, melainkan membuka jalan. Sebuah jalur kecil terlihat jelas, tidak seperti jalur pendaki biasa. Lebih sempit, lebih gelap, dan di ujungnya, terlihat cahaya kecil, seperti lampu minyak. Ujang berlututi. Jangan ikuti. Tania mundur satu langkah. Almira menangis, tapi Keisha melangkah maju. Karena dari arah jalur itu ia mendengar suara Selina. Kei, aku di sini, lembut, normal. Tidak terdengar seperti orang ketakutan. Terdengar seperti seseorang yang sudah menemukan sesuatu. Tanah di bawah kaki Keisha terasa hangat. Langkahnya semakin cepat. Almira mencoba menarik tangannya. Tapi pegangan itu terasa dingin, bukan seperti menyentuh kulit manusia. Keisha menoleh pelan, matanya berbeda, lebih dalam, lebih gelap. Dia tidak tersesat, kata Keisha pelan. Dia hanya pulang lebih dulu. Angin tiba-tiba berhembus keras. Kabut menutup kembali jalur itu. Cahaya hilang. Dan suara Selina menghilang bersama angin. Sunyi kembali menyelimuti lereng Gunung Kerinci. Namun satu halaman berubah. Di tanah, tepat di tempat Keisha berdiri. Kini ada satu jejak kaki baru, basah mengarah ke atas. Dan ukurannya sama persis dengan milik Keisha. Kabut menutup kembali jalur kecil itu seolah tidak pernah ada. Hutan kembali sunyi. Tidak ada suara Selina. Tidak ada cahaya pasar. Hanya napas mereka yang terdengar tidak beraturan. Almira terduduk lemas di tanah. Tania memegangi kepalanya sendiri, seperti mencoba memastikan ia masih sadar. Ujang berdiri kaku, menatap Keisha tanpa berkedip. Keisha sendiri terlihat berbeda. Wajahnya lebih tenang. Terlalu tenang. Apa maksudnya pulang? Tanya Tania dengan suara serak. Keisha tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah puncak Gunung Kerinci, yang masih tersembunyi di balik kabut. Tempat itu bukan mengambil, katanya pelan. Tempat itu hanya menagih. Ujang akhirnya bicara. Sudah cukup, kita turun sekarang. Namun sebelum ia melangkah, tanah di sekitar mereka bergetar halus. Bukan gempa, lebih seperti denyut, seperti gunung itu sedang bernapas. Mereka memutuskan berkemas cepat. Tenda dilipat dengan tangan gemetar. Namun ketika Almira membuka tas logistik, isinya berubah. Beberapa makanan hilang, digantikan oleh benda-benda kecil aneh, koin logam tua, potongan kain lusuh, dan satu gelang kayu yang sangat familiar. Keisha membeku, itu gelang milik ibunya. Yang katanya hilang bertahun-tahun lalu. Almira menjatuhkannya, ini nggak mungkin. Ujang menutup mata sesaat, lalu akhirnya ia bicara, suaranya berat. Dulu 20 tahun lalu ada rombongan perempuan tersesat di atas sana. Keisha tidak berkedip. Ujang melanjutkan. Mereka bilang melihat pasar di atas awan. Mereka masuk karena mengira itu tempat berlindung. Tania berbisik, dan hanya satu yang turun kembali. Sunyi, dan yang turun itu ibumu. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Kabut bergerak seperti dinding yang hidup. Keisha menggenggam gelang kayu itu erat-erat. Ibu berjanji akan kembali, kata Ujang pelan. Tapi dia tidak pernah menepati. Almira mulai mengerti. Jadi sekarang, Ujang menatap Keisha. Janji itu diwariskan. Tania mundur satu langkah dari Keisha. Ini jelas kita cuma mau naik gunung. Keisha menoleh pelan. Senyumnya tipis. Kita tidak naik, katanya lirih. Kita dipanggil. Tiba-tiba radio di tas Ujang menyala sendiri. Suara statis panjang, lalu suara perempuan. Sama seperti di live streaming. Waktu hampir habis. Radio mati, langit yang tadinya abu-abu berubah semakin gelap. Padahal masih siang, kabut perlahan menyingkap sedikit bagian atas lereng. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihatnya dengan jelas. Di antara pepohonan atas, berdiri bangunan-bangunan kecil dari kayu. Lampu minyak tergantung, bayangan orang berjalan bolak-balik.
Pasar itu tidak lagi tersembunyi. Ia muncul di siang hari. Almira menangis keras. Kita harus turun. Sekarang, Ujang mencoba menarik Keisha. Namun tangan Keisha terasa sangat dingin. Bukan dingin karena cuaca, dingin seperti tanah basah. Keisha menatap lurus ke arah pasar. Dan di antara kerumunan tanpa wajah itu, ia melihat Selina, berdiri, tenang, tidak menangis, tidak meminta tolong. Selina mengangkat tangan. Melambai pelan, mengajak tanah di sekitar mereka kembali bergetar. Langkah kaki terdengar dari balik kabut. Banyak semakin dekat, bukan suara orang berlari. Lebih seperti orang berjalan santai, mengetahui mangsanya tidak punya jalan keluar. Tania memutar badan. Di balik kabut, siluet-siluet tinggi mulai terlihat. Mengelilingi, perlahan, Ujang berteriak. Jangan lihat wajah mereka. Tapi mereka tidak punya wajah. Hanya permukaan kosong yang menghadap langsung ke arah Keisha. Dan semua siluet itu berhenti serempak. Menghadapnya, seolah menunggu keputusan. Keisha menarik napas panjang, dan berbisik pelan. Aku ingat sekarang angin berhenti. Semua suara menghilang. Waktu kecil aku pernah mimpi jatuh dari tebing, lanjutnya pelan. Dan ada perempuan yang menangkapku sebelum menyentuh tanah. Ujang membeku. Perempuan itu bilang suatu hari aku harus menggantikannya. Kabut tiba-tiba menutup cepat. Sosok-sosok itu bergerak maju satu langkah. Serempak. Tanah di bawah kaki Keisha terasa semakin hangat. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang sedang menunggu. Kabut menutup cepat seperti tirai yang ditarik paksa. Sosok-sosok tanpa wajah itu kini berdiri membentuk lingkaran. Diam, tidak mendekat, tidak menyerang. Mereka hanya menunggu. Keisha berdiri di tengah, napasnya tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja kehilangan temannya. Almira menarik lengan Tania. Kita kabur sekarang. Tania mengangguk, tanpa banyak bicara. Mereka berdua mencoba menembus sisi kabut yang tampak paling tipis. Namun setelah berlari beberapa meter, mereka kembali ke titik semula. Tenda yang sudah dilipat. Ujang yang berdiri terpaku, dan Keisha yang belum bergeser sedikit pun. Lingkaran itu tidak pernah terbuka, hutan berubah menjadi ruang tertutup. Ujang akhirnya melangkah maju. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Segenggam beras kuning dan kain kecil yang sudah lusuh. Ia menaburkan beras itu di tanah sambil berbisik lirih. Yang di atas awan dengar aku yang lama sudah berlalu. Jangan ambil yang tidak bersalah. Angin berputar kecil di sekitar mereka. Kabut bergerak seperti ombak pelan lalu terdengar suara. Bukan dari satu arah, dari segala arah. Janji tidak mengenal waktu. Suara itu bukan satu suara. Banyak suara menjadi satu, bergetar, dalam. Serempak. Almira menutup telinganya. Tania terjatuh terduduk. Keisha perlahan mengangkat wajahnya ke arah pasar yang kini terlihat jelas di atas lereng Gunung Kerinci. Bangunan kayu itu kini utuh, lampu-lampu minyak menyala stabil. Orang-orang berjalan pelan, dan di tengah pasar, berdiri sosok perempuan berambut panjang. Wajahnya kini jelas, persis seperti Keisha. Namun lebih pucat, lebih tua, lebih kosong. Tanah di bawah kaki Keisha retak halus. Hangatnya berubah menjadi panas. Ujang menyadari sesuatu. Wajahnya pucat. Kamu sudah ditandai sejak kecil. Keisha tersenyum tipis. Aku tahu. Almira menatapnya tak percaya. Jangan bercanda. Keisha menoleh. Tatapannya berbeda. Seolah ada dua lapisan di dalam matanya. Aku bukan pengganti, katanya pelan. Aku adalah kelanjutan. Tiba-tiba Selina muncul di sisi pasar. Ia berjalan keluar dari kerumunan, tubuhnya utuh. Tidak terluka. Namun langkahnya tidak lagi memiliki bayangan. Ia berhenti di tepi lereng, menatap Keisha, dan mengangguk, seolah memberi izin. Tania bangkit dan berlari ke arah Keisha. Namun sebelum sempat menyentuhnya, salah satu sosok tanpa wajah bergerak cepat. Bukan menyerang, hanya berdiri tepat di antara mereka. Sangat dekat, Tania bisa melihat permukaan wajah kosong itu dari jarak 1 jengkal. Tidak ada mata, tapi ia merasa sedang ditatap. Tubuhnya melemas, ia mundur perlahan. Ujang berteriak keras. Kalau mau ambil, ambil aku. Ia melangkah ke depan lingkaran. Kabut langsung bergerak liar, beberapa sosok mendekatinya. Namun suara serempak itu kembali terdengar. Bukan namamu yang disebut. Tanah di bawah Ujang amblas sedikit. Ia terjatuh berlutut. Beras kuning yang tadi ia taburkan berubah menjadi tanah hitam lembab. Ujang memandang Keisha dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kamu masih bisa memilih. Keisha memejamkan mata. Dan dalam kegelapan itu, ia melihat kenangan yang bukan miliknya. Ibunya berdiri di pasar yang sama,
menangis. Berjanji, ambil aku nanti jangan anakku. Namun janji tidak pernah memilih siapa yang lebih siap. Janji hanya menunggu waktu. Keisha membuka mata. Langkahnya maju satu. Lingkaran sosok tanpa wajah terbuka perlahan. Memberi jalan, Almira menjerit. Jangan, Kei. Itu bukan tempat kita. Keisha berhenti sebentar. Menoleh terakhir kali ke arah teman-temannya. Senyumnya lembut. Aku tidak kembali, jangan naik lagi. Langkah kedua, kabut tidak lagi menyentuh tubuhnya. Langkah ketiga, ia kini berdiri di batas antara hutan dan pasar. Lampu-lampu minyak bergetar kecil. Semua sosok tanpa wajah berhenti bergerak. Menunduk seolah menyambut. Tiba-tiba angin besar menerjang lereng Gunung Kerinci. Kabut berputar liar, Almira menutup wajahnya. Tania memeluk Ujang yang masih berlutut. Dan dalam pusaran kabut itu Keisha menghilang. Tidak jatuh, tidak ditarik, dia hanya tidak ada lagi di sana. Pasar perlahan memudar, lampu satu persatu padam. Sosok-sosok tanpa wajah menghilang bersama kabut. Hutan kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi apapun. Ketika kabut benar-benar hilang, tersisa 3 orang di lereng. Almira, Tania, dan Ujang. Di tanah tempat Keisha berdiri tadi, tertinggal satu benda, gelang kayu milik ibunya. Masih hangat, dan di kejauhan di antara pepohonan atas, terlihat satu siluet perempuan berdiri berambut panjang. Diam, menatap ke bawah. Kabut benar-benar hilang ketika Keisha menghilang. Tidak perlahan, tidak bertahap, seolah sesuatu sudah selesai. Hutan kembali memiliki suara. Burung terdengar lagi. Angin kembali berembus normal. Justru itu yang terasa paling menakutkan. Almira berdiri terpaku beberapa menit, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Tania mengguncang bahunya. Kita harus turun. Sekarang, Ujang bangkit perlahan, wajahnya terlihat lebih tua beberapa tahun hanya dalam hitungan jam. Ia memungut gelang kayu yang tertinggal di tanah. Masih hangat. Dia tidak diambil dengan paksa, ucapnya pelan. Dia berjalan sendiri. Perjalanan turun terasa lebih cepat. Tidak ada kabut, tidak ada suara aneh, tidak ada pasar. Seolah gunung itu kini tidak tertarik lagi pada mereka. Namun satu halaman membuat Almira gemetar sepanjang jalan. Setiap beberapa meter, ia merasa seperti sedang diawasi. Dan ketika ia memberanikan diri menoleh sekali, di kejauhan, di batas pepohonan atas lereng Gunung Kerinci, terlihat siluet perempuan berdiri diam, rambut panjang. Tidak bergerak, menatap mereka turun. Mereka tiba-tiba secam menjelang sore. Beberapa pendaki lain heran melihat kondisi mereka yang kacau. Kurang orang satu, tanya seseorang. Almira tidak mampu menjawab. Ujang yang berbicara. Tersesat, hanya satu kata. Namun tatapannya mengatakan lebih dari itu. Malamnya, di homestay, Almira akhirnya berani membuka kembali rekaman terakhir live streaming. Tania duduk di sampingnya. Ujang berdiri dekat jendela, memandang gelap luar desa. Rekaman itu berjalan normal, kabut, pasar. Keisha melangkah maju, namun ada bagian yang tidak mereka lihat sebelumnya. Ketika Keisha melewati batas kabut, kamera tidak langsung mati. Dia tetap merekam, gambar berubah. Pasar terlihat jelas sekarang. Bangunan kayu, lampu minyak, sosok-sosok tanpa wajah berjalan perlahan. Dan di tengah pasar Keisha berdiri, bukan sebagai tamu, tapi di tempat paling tengah. Sosok perempuan berambut panjang yang sebelumnya menyerupainya kini berdiri di hadapannya. Lalu sesuatu terjadi. Perempuan itu perlahan memudar. Dan wajahnya berpindah ke wajah Keisha. Ekspresi Keisha berubah. Tidak lagi bingung. Tidak lagi takut. Ia tersenyum. Senyum yang sama seperti sosok dalam mimpinya. Dan semua sosok tanpa wajah di pasar itu serempak menunduk padanya, seperti menyambut penjaga baru. Rekaman tiba-tiba bergetar. Lensa kamera mengarah sendiri ke atas. Menunjukkan langit merah gelap di atas puncak Gunung Kerinci. Lalu terdengar suara Keisha. Jelas, tenang. Aku tidak hilang. Layar menjadi hitam. Almira menjatuhkan ponsel. Tania menangis tanpa suara. Ujang akhirnya berbicara pelan. Pasar itu selalu ada. Penjaganya hanya berganti, angin malam menyentuh jendela. Lampu kamar berkedip sesaat, dan di layar ponsel yang sudah mati, muncul notifikasi baru. Akun anonim masuk ke live lama mereka. Usernamanya Keisha atas awan status sedang menonton. Suara ayam hutan terdengar samar ketika matahari mulai naik di balik punggung Gunung Argawening. Setelah malam mencekam di pos terakhir, rombongan pendaki perempuan itu akhirnya memutuskan turun lebih cepat dari rencana. Mereka tidak ingin mengambil risiko setelah kejadian kerasukan yang hampir merenggut nyawa salah satu dari mereka.
Ratri masih terlihat pucat. Saskia berjalan di sampingnya, menggenggam erat tangannya. Mira memimpin di depan dengan langkah lebih cepat dari biasanya. Dinda dan Liona menutup barisan. Tak ada yang banyak bicara. Hutan terasa berbeda. Biasanya, perjalanan turun terasa lebih ringan. Tapi kali ini, setiap langkah seperti diawasi. Daun-daun bergesekan, padahal angin hampir tidak ada. Burung-burung hutan yang kemarin ramai kini senyap. Tiba-tiba Saskia berhenti, ada yang dengar. Bisiknya. Semua ikut berhenti, dari arah belakang terdengar langkah kaki. Pelan, berat, mengikuti, Dinda menoleh cepat. Kosong, tidak ada siapa-siapa, perasaan aja, ucap Mira, mencoba tegas. Jangan mulai lagi, mereka kembali berjalan. 5 menit, 10 menit, langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti seseorang berjalan dengan tempo sama persis seperti mereka. Ratri mulai gemetar, aku nggak kuat katanya lirih. Liona mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tapi suaranya sendiri terdengar kering. Mira berhenti mendadak, siapapun yang ngikutin, keluar. Hutan tetap diam, namun di antara pepohonan, sekelebat bayangan hitam bergerak cepat. Saskia melihatnya jelas, bukan manusia, posturnya tinggi, terlalu tinggi, dan kepalanya miring tidak wajar. Saskia mematung, media masih ikut. Siapa? Itu yang semalam. Semua darah seperti turun dari wajah Mira. Semalam sosok yang berdiri di batas kabut. Sosok yang memanggil nama Ratri, mereka mempercepat langkah. Jalur semakin licin, kabut tiba-tiba turun lagi, padahal matahari sudah tinggi. Aneh, kabut biasanya hanya muncul sore atau malam. Kini menyelimuti mereka seperti tirai putih yang bergerak mengikuti. Dinda tiba-tiba terjatuh, saat Liona membantu mengangkatnya. Di tanah basah terlihat jejak kaki besar. Panjang, dengan 5 jari yang terlalu kurus. Jejak itu tidak ada tadi, dan jejak itu bukan mengarah turun, melainkan mengelilingi mereka, seolah sesuatu berjalan memutari rombongan itu. Ratri menjerit pelan, kabut makin tebal. Langkah kaki itu terdengar lagi sekarang di sisi kanan. Kemudian kiri, lalu belakang. Suara napas berat terdengar. Tepat di telinga Saskia, Saskia membeku. Napas itu dingin, bau tanah basah dan anir. Perlahan suara itu berbisiki. Belum selesai. Saskia menjerit keras, kabut pecah oleh teriakan itu. Mira menarik semua untuk berlari, mereka tidak lagi peduli jalur. Yang penting turun saat akhirnya papan kayu bertuliskan pos terlihat samar, kabut perlahan menghilang. Langkah kaki itu berhenti, hutan kembali normal. Tapi sesuatu berubah. Saat mereka sampai di kaki gunung, warga Basecamp menyambut dengan wajah heran. Loh, kok cuma 5? Mira terdiam. Kami memang berlima, penjaga Basecamp menggeleng. Semalam saya lihat rombongan kalian 6 orang. Semua saling menatapi, darah terasa membeku. Malam itu, mereka memang berlima, atau apakah selama ini ada satu yang ikut tanpa mereka sadari? Saskia menoleh pelan ke arah hutan. Di balik pepohonan, kabut tipis kembali muncul, dan di dalamnya, sosok tinggi itu berdiri, diam, menatap mereka. Belum selesai. Turun gunung seharusnya menjadi akhir dari semuanya. Tapi bagi mereka itu baru permulaan. Malam pertama setelah kembali ke kota, Ratri tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kabut putih menyelimuti kamarnya. Padahal jendela tertutup rapat, jam menunjukkan pukul 2,13 dini hari. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, berat, diseret. Ratri pikir itu ibunya. Bu, panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Lalu terdengar suara napas, berat, basah. Persis seperti di hutan. Ratri membeku. Gagang pintu bergerak perlahan cekati pintu tidak terkunci. Perlahan terbuka sendiri koridor rumah gelap. Tapi di ujung lorong ada sesuatu berdiri. Tinggi, kepalanya miring. Ratri tak mampu berteriak. Sosok itu tidak masuk ke, hanya berdiri menatap. Lalu terdengar suara lirih, masih kurang 1. Lampu kamar tiba-tiba mati. Ratri menjerit. Ketika lampu kembali menyala, lorong kosong. Tapi di lantai depan pintunya ada jejak tanah basah. Di tempat lain Saskia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya trauma. Ia bahkan menyalakan live streaming untuk mengalihkan pikiran. Guys, kita udah turun dengan aman kok. Jangan parnoya, komentar penonton tiba-tiba ramai. Kak, di belakang ada apa?
Yang berdiri itu siapa? Kok ada orang tinggi banget di belakang? Saskia tersenyum gugup, di belakangnya hanya lemari dan tembok kosong. Ah, kalian bercanda, komentar makin panik. Itu gak, dia makin dekat. Saskia perlahan menoleh, tidak ada apa-apa. Ia tertawa lega. Namun saat kembali menghadap kamera, wajahnya membeku. Di layar ponsel terlihat jelas di belakangnya. Sosok tinggi itu berdiri, tepat beberapa langkah dari punggungnya. Kepala miring, senyum tipis, live streaming tiba-tiba terputus sendiri. Lampu rumah Saskia padam, dan malam itu ia ditemukan pingsan di ruang tamu. Mira mencoba bersikap paling kuat. Ia tidak percaya pada halaman mistis. Ini cuma sugesti, katanya pada Dinda dan Leona lewat telepon grup. Tapi malam kedua Mira bermimpi berada kembali di Gunung Argawening. Ia berdiri sendirian di tengah kabut, tiba-tiba terdengar suara penjaga pasecam. Semalam kalian 6, Mira menoleh. Di belakangnya berdiri 5 temannya. Ratri, Saskia, Dinda, Leona, dan satu lagi. Perempuan dengan wajah pucat, rambut panjang menutupi wajah. Pakaian pendaki kotor penuh tanah. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Wajah itu wajah Mira, tapi dengan mata hitam kosong. Mira terbangun dengan napas tersengal. Jam menunjukkan pukul 2,13 angka yang sama. Di kaca kamarnya terlihat tulisan dengan embun. Ganti, Mira mundur perlahan, tulisan itu menghilang. Namun dari arah lemari terdengar suara ketukan dari dalam. Toket-toket-toket perlahan, seperti seseorang terjebak di dalamnya. Keesokan harinya, mereka berlima bertemu. Wajah semuanya pucat. Tanpa perlu cerita panjang, mereka tahu. Semuanya mengalami halaman yang sama. Ratri membuka ponselnya. Ia menunjukkan sesuatu, rekaman rumahnya. Pukul 2,13, tampak lorong rumahnya kosong. Lalu tiba-tiba kabut muncul dari bawah lantai, dan sesosok tinggi berjalan perlahan menuju kamar Ratri. Tapi yang membuat darah mereka beku di rekaman itu terlihat Ratri berdiri di lorong. Menghadap sosok tersebut, padahal saat itu Ratri sedang di dalam kamar. Kau itu bukan aku, terus siapa? Bisiknya. Semua terdiam. Dinda akhirnya bersuara. Kita harus balik. Balik kemana? Leona gemetar. Ke Gunung Sunyi. Mira menggeleng keras. Kita baru aja selamat. Dinda menatap mereka satu persatu. Kalau nggak balik salah satu dari kita bakal diganti. Angin tiba-tiba berhembus kencang, padahal semua jendela tertutup. Dan dari sudut ruangan terdengar suara bisikan. Sudah waktunya lampu padam serentak. Ketika menyala kembali di dinding ruang tamu, tertulis dengan tanah basah bahwa yang keenam. Tulisan di dinding itu masih membekas di pikiran mereka. Bahwa yang keenam. Siapa yang keenam? Mereka berlima saling menatap dalam diam. Ratri gemetar. Apa mungkin waktu kita naik ada orang lain yang ikut di jalur? Mira langsung menggeleng. Kita registrasi cuma 5. Tenda cuma 2 logistik. Pas Saskia tiba-tiba teringat sesuatu. Waktu malam sebelum Ratri kerasukan aku sempat dengar suara perempuan nangis di luar tenda. Semua langsung menoleh padanya. Kenapa baru bilang? Leona berbisiki. Aku pikir cuma suara angin. Sunyi. Dinda mengeluarkan ponselnya. Aku simpan foto waktu kita di pos 3. Ia membuka galeri. Foto pertama mereka berlima, tersenyum di depan papan kayu pos 3. Normal. Foto kedua, mereka berdiri dengan latar kabut tipis. Dinda memperbesar gambar. Di belakang Ratri. Di antara kabut, ada bayangan seseorang. Perempuan, memakai jaket pendaki warna abu-abu lusuh. Wajahnya samar, tapi jelas dia berdiri bersama mereka. Napas mereka terasa berat. Mira langsung membuka data registrasi pendakian dari website Pasecam. Daftar pendaki hari itu muncul. Nama mereka berlima tercatat jelas. Namun tepat di bawah nama Leona ada satu baris kosong. Tanpa nama, tanpa niki, tanpa alamat, hanya tertulis, enam. Mira mengernyit. Itu nggak mungkin. Sistem nggak mungkin kosong gitu. Dinda merinding. Kayak ada yang didaftarin tapi nggak ada identitasnya. Tiba-tiba ponsel Mira bergetar, nomor tak dikenal. Ia ragu, tapi tetap mengangkat. Halo? Beberapa detik sunyi, lalu terdengar suara perempuan pelan. Serak, kenapa kalian tinggalin aku? Darah Mira terasa berhenti mengalir. Siapa ini? Suara itu tertawa pelan. Aku ikut dari awal. Sambungan terputus. Mira langsung menunjukkan riwayat panggilan. Nomor itu tidak tercatat. Seperti tidak pernah ada.
Sore itu mereka memutuskan kembali ke Basecamp Gunung Argawening. Penjaga Basecamp, Pak Seno, menyambut dengan wajah serius. Kalian lagi? Dinda langsung menunjukkan foto itu. Wajah Pak Seno berubah pucat. Itu jaket. Kenapa, Pak? Ratri hampir menangis. Pak Seno menarik napas panjang. 2 tahun lalu ada pendaki perempuan hilang di jalur pos 4. Mereka membeku, namanya Arumi. Sunyi rombongannya bilang dia tertinggal sebentar untuk ke toilet hutan. Tapi waktu mereka sadar Arumi nggak pernah kembali. Dicari 3 hari, nggak ketemu. Yang aneh suara Pak Seno melemah, jumlah rombongan yang turun tetap sama seperti yang naik. Mereka saling menatap, berarti, bisik Saskia. Pak Seno menatap lurus ke arah mereka. Gunung ini kadang nggak mengurangi, tapi mengganti. Angin berhembus pelan di sekitar Basecamp. Langit yang tadi cerah mendadak mendung. Ratri merasakan sesuatu di belakangnya. Ia menoleh perlahan, di dekat papan peta jalur pendakian. Berdiri sosok perempuan berjaket abu-abu. Wajah pucat, mata kosong, kepala miring. Hanya Ratri yang bisa melihatnya. Sosok itu mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah jalur pendakian seolah mengajak kembali. Ratri berbisik lemah. Itu dia siapa? Tanya Mira. Air mata Ratri jatuh yang keenam. Tiba-tiba suara pesan masuk berbunyi serempak di semua ponsel mereka. Satu pesan tanpa nomor, tanpa profil, hanya lokasi terkirim. Koordinat pos 4, dan satu kalimat pendek. Kembalikan tempatku. Kabut mulai turun lagi di sekitar Basecamp. Padahal hari masih sore, Pak Seno mundur perlahan. Kalian seharusnya nggak kembali. Dinda menelan ludah. Kita nggak punya pilihan. Mira menatap jalur pendakian. Jika tidak kembali, salah satu dari mereka mungkin akan diganti. Tapi jika kembali belum tentu semuanya bisa turun lagi. Kabut makin tebal, dan dari dalamnya terdengar suara pelan. 6 langkah kaki, bukan 5. Malam itu mereka memutuskan naik kembali. Keputusan yang mungkin akan mereka sesali seumur hidup. Kabut sudah turun sejak maghrib. Gunung Argawening terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Seolah tahu mereka datang bukan untuk mendaki tapi untuk mengembalikan sesuatu. Pak Seno sempat menahan. Kalau kalian naik malam ini jangan panggil nama siapapun kalau dengar suara. Meira mengangguk. 5 perempuan itu kembali menapaki jalur yang baru 2 hari lalu mereka tinggalkan dengan trauma. Langkah terasa lebih berat, hutan sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada angin. Hanya suara napas mereka sendiri, dan satu langkah tambahan. Dinda menghitung pelan, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia berhenti, ada 6 suara. Ia tidak berani bicara. Saat tiba di pos 2, Ratri mendadak berhenti. Ada bau tanah basah padahal jalur kering. Bau itu makin kuat, seperti kuburan baru digali. Saskia menoleh ke belakang, sekilas ia melihat seseorang berjalan paling belakang. Ia pikir itu Liona. Tolong jangan mepet banget. Tak ada jawaban. Saskia menoleh lagi. Liona ternyata di depannya. Lalu siapa yang tadi di belakang? Saskia merasakan bulu kuduknya berdiri. Perjalanan berlanjut. Kabut semakin tebal ketika mereka mendekati pos 4. Tempat Arumi terakhir terlihat. Tiba-tiba Liona terhenti. Tubuhnya kaku. Kenapa? Tanya Mira. Liona menoleh pelan. Tatapannya kosong. Kita nggak perlu balikin apa-apa. Suaranya berbeda. Lebih dalam. Serak Ratri mundur perlahan. Liona tersenyum. Tapi bukan senyum yang mereka kenal. Sudut bibirnya tertarik terlalu lebar. Tempatnya udah diganti. Dinda gemetar. Maksud kamu apa? Liona menunjuk ke arah Ratri. Dia yang paling lemah. Sekejap angin kencang berputar mengelilingi mereka. Kabut berputar seperti pusaran. Mira mencoba mengguncang bahu Liona. Sadarin diri kamu. Liona menatap lurus ke arah Mira. Lalu berbisiki, aku cuma pengantar. Tubuhnya tiba-tiba jatuh tak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu dari dalam kabut muncul sosok perempuan berjaket abu-abu. Arumi wajahnya kini terlihat jelas pucat. Bibirnya kebiruan, tanah menempel di rambutnya. Ia melangkah perlahan mendekati mereka. Tidak menginjak tanah, seperti melayang tipis di atas jalur. Ratri Trisate, kami nggak tahu. Arumi berhenti, menatap mereka satu persatu. Lalu berkata lirih, aku nggak pernah hilang. Mereka membeku, Arumi mengangkat tangannya. Menunjuk tanah di sekitar pos 4, aku jatuh. Dan mereka tetap turun, darah mereka terasa dingin. Siapa? Bisik Dinda. Arumi tersenyum tipis. Yang kalian lihat waktu itu bukan cuma aku. Kabut di belakangnya bergerak, dan dari dalamnya,
Muncul beberapa bayangan lain sosok-sosok samar. Pendaki, lebih dari satu. Gunung ini bukan hanya mengambil satu. Ia menyimpan, Ratri tiba-tiba merasa kakinya ditarik sesuatu dari bawah tanah. Ia menjerit. Tanah di sekitarnya seperti bergerak. Retakan kecil muncul seolah ada tangan yang mencoba keluar. Mira menarik Ratri sekuat tenaga, Arumi menatap mereka. Kembalikan, apa yang harus kami kembalikan? Teriak Mira. Arumi mendekat, sangat dekat. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Mira. Keenam, angin berhenti, kabut membeku. Arumi menunjuk ke arah belakang mereka. Perlahan semua menoleh. Di antara mereka berlima, kini berdiri satu lagi, perempuan, memakai jaket pendaki mereka. Wajahnya persis seperti Saskia, tapi matanya hitam pekat tanpa putih. Saskia yang asli gemetar hebat. Kenapa ada aku di sana? Sosok itu tersenyum. Kalian sudah bawa yang keenam. Kabut meledak menutup pandangan, jeritan terdengar bersamaan. Dan malam itu hutan kembali menelan suara mereka. Kabut menutup semuanya. Jeritan mereka teredam seperti ditelan kapas tebal. Tidak ada yang bisa melihat satu sama lain. Hanya suara napas panik, pegangan tangan. Teriak Mira, mereka saling meraba dalam gelap. Satu tangan, dua tangan, tiga, empat. Leona, teriak Ratri. Tak ada jawaban, kabut perlahan menipis. Dan ketika pandangan kembali jelas, mereka berdiri di pos 4. Hanya berlima, Mira, Pranri, Saskia, Dinda. Dan Leona berdiri paling belakang. Tertunduk, diam Leona, Saskia langsung memeluknya. Kamu tadi pingsan? Leona mengangkat wajahnya perlahan. Matanya normal, wajahnya terlihat bingung. Aku kenapa? Mereka saling menatap lega. Mungkin semuanya sudah selesai, tapi Dinda merasa ada yang salah, sesuatu yang kecil. Yang tidak langsung terasa. Ia menghitung dalam hati. 1, 2, 3, 4, 5. Benar, 5. Tapi kenapa ia merasa ada yang hilang? Mereka memutuskan turun saat itu juga. Tidak ada yang berani tinggal lebih lama. Sepanjang perjalanan turun, hutan kembali sunyi. Tidak ada langkah tambahan, tidak ada bisikan. Tidak ada kabut, seolah gunung sudah mendapatkan yang ia mau. Saat mereka tiba di Basecamp menjelang subuh, Pak Seno menyambut dengan wajah tegang. Kalian? Mira mengangguk lelah. Kami balikin. Pak Seno memandang mereka satu persatu. Wajahnya perlahan berubah bingung. Kok? Apa? Pak? Tanya Ratri lemah. Pak Seno menelan ludah. Kalian berempat kan? Dunia terasa berhenti. Mira membeku. Berempat? Iya. Dari tadi saya hitung cuma 4. Darah mereka serasa mengering. Mereka serempak menoleh ke belakang. Leona berdiri paling belakang, tersenyum. Pelan, terlalu pelan, Pak, kita berlima. Suara Dinda bergetar. Pak Seno menggeleng pelan. Dari awal kalian datang lagi ke sini, malam tadi cuma 4. Saskia mundur satu langkah. Leona, kamu ingat kita berangkat berlima kan? Leona menatap mereka satu persatu. Tatapannya kini terasa kosong. Aku selalu sendiri. Kalimat itu membuat udara terasa berat. Mira mendekat. Jangan bercanda, Di. Leona tersenyum, sudut bibirnya perlahan tertarik lebih lebar. Lebih lebar, tidak wajar. Dan saat matahari mulai muncul di ufuk timur, tubuh Leona perlahan terlihat memudar, seperti kabut yang diterpa cahaya. Ratri menjerit. Jangan! Leona menatap mereka terakhir kali. Dengan suara yang bukan lagi miliknya, ia berbisik. Tempatnya sudah diganti, dan dalam hitungan detik, ia hilang, tanpa jejak, tanpa suara, tanpa bayangan. Hanya tanah basah yang tertinggal di tempatnya berdiri. Pak Seno gemetar, saya bilang gunung ini tidak mengurangi, tapi mengganti. 4 perempuan itu berdiri membeku. 4, bukan 5. Leona tidak pernah tercatat lagi di data registrasi. Foto-foto di ponsel mereka berubah, di semua foto pendakian. Hanya ada 4 orang, tidak pernah ada Leona. Seolah ia tidak pernah ikut, Ratri mulai menangis. Kalau Leona nggak pernah ada, Saskia berbisik pelan. Berarti yang selama ini bareng kita siapa? Angin pagi berhembus lembut, kabut di puncak Gunung Argawening terlihat tipis. Damai, tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun jauh di atas sana di pos 4, sosok perempuan berjaket abu-abu berdiri. Di sampingnya 5 bayangan lain, dan kini, jumlah mereka genap 6. Sudah 2 minggu sejak kejadian di Gunung Argawening. Tidak ada yang berani menyebut nama Leona lagi. Bukan karena lupa,
Tapi karena setiap kali ada yang hampir mengucapkannya sesuatu selalu terjadi. Lampu berkedip-kedip, angin tiba-tiba masuk, atau suara langkah terdengar di lorong kosong. Kini mereka tinggal berempat. Mira mencoba kembali kuliah seperti biasa. Ratri mulai sering diam dan mudah kaget. Saskia berhenti live streaming. Dinda menjadi yang paling pendiam. Tapi yang paling berubah adalah Ratri. Malam itu, pukul 2,13 jam yang sama Ratri terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung ranjangnya. Perlahan ia membuka mata, siluet seseorang terlihat di kegelapan. Rambut panjang, tubuh kurus, duduk membelakanginya. Ratri tidak berani bergerak. Siapa? Suaranya nyaris tak terdengar. Sosok itu perlahan menoleh. Bukan Arumi, bukan Leona, itu dirinya sendiri. Dengan mata hitam pekat, versi lain dari Ratri tersenyum tipis. Kamu masih di sini? Ratri gemetar hebat. Aku yang asli. Sosok itu tertawa kecil. Gunung Gad salah ambil. Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri. Dan sosok itu hilang. Tapi di ujung ranjangnya, kasur tampak cekung, seperti benar-benar ada yang duduk tadi. Keesokan harinya mereka bertemu di apartemen Mira. Ratri terlihat sangat pucat. Aku lihat diriku sendiri, katanya pelan. Saskia langsung menatap tajam, jangan bilang. Dinda memotong, suaranya serius. Sejak turun, aku juga sering mimpi. Mimpi apa? Tanya Mira. Ada kita berempat berdiri di pos 4. Terus, yang berdiri di samping kita bukan Leona. Suni, Dinda melanjutkan, yang berdiri di sana adalah salah satu dari kita. Ratri mundur satu langkah, siapa? Dinda mengangkat wajahnya perlahan. Setiap malam wajahnya berubah. Mira mencoba tetap rasional. Kita cuma trauma. Namun kalimat itu terasa kosong, karena tiba-tiba, televisi di ruang tamu menyala sendiri, tidak ada siaran. Hanya layar statis bersemut, lalu perlahan muncul gambar. Rekaman jalur pendakian pos 4 kabut tebal. Kamera seperti bergerak pelan, seolah direkam seseorang yang sedang berjalan. Dan terdengar suara napas perempuan, berat. Basah sama seperti dulu, mereka membeku. Di layar terlihat 4 perempuan berdiri membelakangi kamera. Mira, Rari, Saskia, Dinda. Kamera mendekat. Perlahan, salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya bukan wajah manusia lagi. Matanya hitam penuh. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Dan yang membuat darah mereka membeku. Yang menoleh itu adalah Ratri. Televisi mati mendadak. Ruangan sunyi, semua menatap Ratri. Ratri mundur gemetar. Itu bukan aku. Tapi dari sudut ruangan, terdengar suara pelan, belum selesai. Lampu berkedip, dan untuk sepersekian detik, bayangan di dinding menunjukkan 5 orang berdiri di ruangan itu. Padahal mereka hanya berempat. Setelah kejadian televisi itu, tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Gunung belum selesai dan sesuatu masih mengikuti mereka. Sore itu, mereka masih di apartemen Mira. Ratri duduk memeluk lututnya di sudut sofa. Saskia menutup semua tirai. Dinda berdiri diam menatap lantai. Mira mencoba menyalakan lampu utama. Cahaya putih menerangi ruangan. Dan disitulah Dinda melihatnya lebih dulu. Bayangan kita, bisiknya. Semua menoleh ke arah dinding. 4 bayangan terlihat jelas, tapi salah satunya tidak mengikuti gerakan. Bayangan milik Ratri. Ratri mengangkat tangan kanannya perlahan. Bayangan di dinding tetap diam, jantung mereka seperti berhenti. Rat, gerakin lagi. Suara Saskia gemetar. Ratri menggerakkan kedua tangannya, tubuh aslinya bergerak. Tapi bayangannya tersenyum, perlahan, bayangan itu mengangkat kepalanya. Tidak selaras dengan tubuh Ratri, Mira langsung mematikan lampu. Ruangan gelap total, napas mereka berat. Tak ada yang berani bicara. Beberapa detik kemudian, Mira menyalakan lampu lagi. Bayangan kembali normal, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi Ratri sudah menangis. Aku bilang itu bukan aku. Malamnya, Dinda tidak bisa tidur. Ia memikirkan satu halaman. Di gunung, Tarumi berkata tempatnya sudah diganti. Leona hilang, tapi jumlah bayangan di dinding tadi sempat 5. Berarti penggantian belum selesai. Dinda bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Lampu menyala redup. Ia menatap cermin. Wajahnya sendiri terlihat pucat karena kurang tidur. Ia membasuh muka. Saat mengangkat wajah kembali, refleksinya terlambat sepersekian detik. Dinda membeku. Ia menggerakkan kepala perlahan. Refleksi di cermin diam. Kemudian, refleksi itu tersenyum lebih dulu. Senyum yang tidak pernah ia buat. Dinda mundur terhuyung. Refleksi itu mendekat ke permukaan cermin. Matanya hitam penuh.
Bibirnya bergerak tanpa suara. Lalu terdengar bisikan di belakang telinga Dinda. Kamu yang paling siap. Dinda berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa saat menoleh kembali ke cermin. Refleksinya sudah normal. Namun di permukaan kaca, tertulis samar dengan embun. 4 belum cukup. Keesokan paginya, mereka kembali berkumpul. Ratri terlihat lebih lemah. Wajahnya pucat tak berdarah. Aku nggak bisa lihat bayanganku tadi pagi, katanya pelan. Semua terdiam. Mira langsung menarik Ratri ke dekat jendela. Cahaya matahari masuk jelas. Mereka melihat ke lantai. Bayangan Saskia ada. Bayangan Dinda ada. Bayangan Mira ada. Ratri berdiri di antara mereka. Tanpa bayangan, tidak ada siluetnya sama sekali. Saskia mundur perlahan, itu artinya. Dinda menyelesaikan kalimatnya dengan suara pelan. Dia sudah mulai diganti. Ratri gemetar. Aku masih di sini, aku masih aku. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu apartemen. Toket 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 4 kali, mereka saling menatap. Tidak ada yang mengundang siapapun, ketukan itu terdengar lagi. Toket 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 4 kali, Mira perlahan mendekat ke pintu. Siapa? Tak ada jawaban. Perlahan ia mengintip melalui lubang pintu. Lorong kosong, tapi di lantai depan pintu, terlihat jejak tanah basah, 5 jejak kaki. Menuju ke arah dalam, menuju ke pintu mereka. Dan saat Mira mundur perlahan dari belakangnya terdengar suara Ratri. Tapi suaranya berbeda, lebih dalam, jangan dibuka. Mira menoleh. Ratri berdiri dengan kepala sedikit miring. Tatapannya kosong, dan di lantai untuk sepersekian detik. Bayangan Ratri muncul lagi, tapi bukan di bawah kakinya. Bayangan itu berdiri terpisah, menghadap mereka, dan tersenyum.